Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya mau mengulek ya. Tentunya teman-teman sahabat koi ini tahu ini apa. Nah, ini adalah bawang putih. Nah, ini nih bawang putih nih. Nah, sisanya ini bawang putih yang kita kenal sebagai tumbuhan yang tumbuh banyak di sekitar kita dan biasanya digunakan untuk bumbu masak. Selain digunakan oleh sebagai bumbu masak, tentunya terutama kalangan ibu rumah tangga cukup mengetahui tentang bawang putih ini. Namun di satu sisi bawang putih ini banyak sekali manfaatnya. Manfaat yang kita gunakan, yang kita dapatkan dari bawang putih itu kita tidak lepas dari bicara ikan koi. Nah, oke, kenapa kita bicara bawang putih punya khasiat untuk ikan koi? Karena bicara bawang putih, nah, bawang putih ini mengandung unsur atau mengandung senyawa sulfur bioaktif yang berguna untuk mencegah tumbuhnya sel kanker pada tubuh. Nah, itu untuk manusia, untuk semua ya, untuk keseluruhan, untuk manusia juga bagus kalau dikonsumsi. Kita juga orang cukup baik kalau sering mengkonsumsi bawang putih. Nah, bicara bawang putih selain berguna untuk manusia juga, bawang putih ini sangat baik untuk kesehatan ikan koi kita ya. Untuk kesehatan ikan koi kita, percaya atau tidak teman-teman semuanya, kalau saya udah rutin memberi bawang putih pada ikan ya, ada seminggu sekali lah untuk perawatan. Sementara untuk pengobatan biasanya kita lakukan dalam setiap hari sampai ikan sembuh. Misal ada ini juga, saya kenapa pakai bawang putih, karena ada salah satu ikan yang sepertinya terkena jamur atau infeksi gitu ya. Nah, makanya saya akan coba untuk menggunakan bawang putih ini untuk mengobatinya. Nah, bawang putih bukan bawang merah. Nah, kalau bawang merah bikin cobek. Oke, tentunya bawang merah juga banyak khasiatnya ya, tapi kita sekarang mau bicara bawang putih. Bukan bawang putih dan bawang merah, dua gadis cantik, dua putri cantik yang berbeda karakternya. Oke, sekali lagi, selain berguna bagi kesehatan manusia, bawang putih ini sangat baik untuk kesehatan ikan koi kita. Karena di bawang putih ini terkandung alisin ya, yang dapat membunuh kuman dan bakteri yang dapat membahayakan ikan koi. Membunuh kuman. Jadi ini bawang putih ini bisa membunuh kuman yang menempel di badan ikan kita, ikan kesayangan kita. Nah, bawang putih juga mengandung sativin ya. Mengandung sativin yang berkhasiat untuk membantu pertumbuhan sel dan jaringan. Jadi kalau dikonsumsi sama ikan nih bisa membantu sel pada tubuh ikan. Nah, khasiatnya ternyata banyak ya bawang putih ya. Selain untuk manusia,
jika dikonsumsi juga baik, katanya juga kalau masuk angin juga bisa mengkonsumsi bawang putih ya. Dan berbagai jenis penyakit lainnya juga bisa, salah satu pengobatannya menggunakan bawang putih. Nah, ternyata ikan koi juga bisa diobati menggunakan bawang putih. Ya, pengobatan bawang putih ini bisa dilakukan. Kita langsung ya pada intinya, sekarang pada pokoknya. Bagaimana cara menggunakannya gitu kan. Nah, cara menggunakan bawang putih ini untuk ikan koi bisa dimanfaatkan sebagai campuran pakan. Nah, jadi bisa dicampur dengan pakan. Kalau saya biasanya langsung digejeburin. Nah, digejeburin deh apa sih? Ya, dimasukin lah ke kolam ya. Dimasukin langsung ke kolam. Nah, airnya kadang suka langsung saja sekaligus dimakan sama ikan-ikan, karena ikan saya tuh senang bawang putih. Nah, sangat senang bawang putih, jadi sering makan bawang putih. Jadi kalau ditabur langsung juga langsung dimakan oleh mereka. Tapi kalau teman-teman yang belum mencoba, bisa dicampur dengan pakan ikan. Nah, khasiat lain dari bawang putih juga ini nih, ada info penting dari si bawang putih ini ya. Dari si bawang putih ini ada info penting, jika sering mengkonsumsi bawang putih, ikan gitu usianya akan lebih panjang. Usianya bakal lebih panjang gitu. Ya, sangat panjang. Lalu bagaimana caranya untuk pemberian pakan ikan atau pemberian bawang putih pada ikan koi ini? Kita akan melakukan langkah-langkahnya ya. Nah, setelah tadi kita kupas, ini nih pipilan bawang putihnya sudah dipipil, lalu kita kupas. Kita udah selesai mengupas si bawang putih ini. Kita sudah kupas. Nah, lalu nanti ada tahapan selanjutnya, yaitu kita akan gerus ya. Bagusnya bisa di blender, atau ya kalau mau susah-susah dikit kita tumbuk. Kalau di blender gampang banget, tinggal blender gitu ya. Kalau mau ditumbuk, kalau saya biasanya ditumbuk, lebih alami, lebih natural kayak gitu. Oke. Nah, di blender juga bisa ya. Dan langkah selanjutnya kita praktekin aja. Kita praktek sekarang bagaimana merekuh bawang putih. Wah, biasanya agak susah kita pindah ke bawah. Nah. Keras. Nah, keras euy. Nah, jumlahnya nanti kita sesuaikan dengan kapasitas air di kolam kita. Misalkan ukuran nih kolam nih, kalau saya ukurannya 1,5 meter kedalaman, 170 kali 2,5 ya 4 meter lah ya, 4 meter kali 1,5 ya sekitar 4 meter kubik. Sekarang airnya kurang dikit ya, 3 meter kubik. Saya pakai biasanya hitungan ganjil, nggak tahu kenapa saya senang yang ganjil. Nah, saya gunakan 7 tadi ya. Tadi kita sudah hitung. Aduh, pada kemana-mana, pada lari-lari, Saya gunakan 7 siung ya. 7 siung bawang putih ini. Saya gunakan 7 siung karena saya punya keyakinan 7 aja. Bukan bicara mitos, bukan bicara apa, tapi saya gunakan 7. Ada yang mau pakai 8, mau pakai 9 juga nggak apa-apa, tapi jangan melebihi, karena kasihan ini panas juga nih ke badan ikan soalnya nantinya. Nah, mungkin panasnya itu yang sehingga bisa mematikan kuman atau bakteri yang ada di tubuh ikan koi ya. Nah, kita goyang ya. Nah, si ikannya masih santai, masih nongkrong. Lagi nungguin dikasih bawang putih. Ini bagus untuk perawatan, juga boleh dilakukan seminggu sekali ya. Perawatan kolam, perawatan ikan bisa dilakukan seminggu sekali, atau kalau ada yang kurang sehat, bisa dilakukan setiap hari ya.
sampai dengan ikannya sembuh. Kalau untuk perawatan seminggu sekali. Bagusnya bisa dicampur dengan pakan. Jadi nanti kita perlihatkan lagi. Nah, setelah dikucek-kucek kayak gini, setelah dikucek digerus kayak gini, bisa juga disatukan dengan pakan. Kalau saya enggak, karena tadi udah dikasih makan ikannya, biasanya juga langsung dikasihin aja. Nih kita coba nih kalau nggak percaya nih. Kalau orang makan dikasih airnya aja ya. Nih kita mau coba kasih. Panas kasih pakan sama ikan pasti dimakan. Ya lihat. Kasih langsung dimakan sama mereka tuh. Lahap tuh. Tuh, cukup lahap ya. Memangsa bawang putih. Nah, bisa lah kayak gitu juga ya. Nah, tapi ini kita mau pakai metode campur air bentar. Nah, kita ambil dulu airnya sebentar. Kita ambil air secukupnya untuk kebutuhan memeras ya. Kita nanti peras menggunakan air ya, si bawangnya. Oke. Aduh. Ini takut gunakan saringan nih, masukin nih ke saringan nih. Nah, saya pakai ini aja lah, yang ada aja ya, nggak ada mereknya jadi nggak ada promo. Nah, gini nih, tung. Aduh, susah pakai satu tangan sih ya. Nggak apa-apalah, yang penting ada gambar bisa mempraktekkan. Ini hal yang sudah biasa saya lakukan. Nanti ampasnya juga saya mau kasih buat makan mereka lah, nyemil lah dikit ya, nyemil ya. Sebelum berangkat kerja biasanya kayak gini, atau sepulang kerja biasanya melakukan hal-hal yang seperti ini ya. Ini kita kasih air dulu. Sayang soalnya. Ada yang nempel nih celana. Kucek. Dan juga kita kucek. Ya. Kesini nah. Sayang. Sayang. 1000 kali sayang. Dikit-dikit kita kasih air. Baru kita. Nah, gini nih. Ini cara manual, mungkin berbeda dengan cara yang sudah teman-teman lakukan ya. Sudah yang belum mau dicoba monggo ya. Ini manfaat dari bawang putih. Kita lagi bicara manfaat bawang putih untuk kesehatan ikan koi kita. Udah tuh. Tinggal kita peras cairannya si bawang putih ini. Karena yang kita butuhkan airnya. Jadi sekali lagi, kenapa bisa dicampur dengan pakan? Caranya itu pakan direndam ke bawang putih ini. Direndam, angkat dan keringkan lagi, terus kasih ya. Atau bisa langsung diberikan setelah direndam. Nah, caranya setelah ini kita kasih ke teman-teman kita, ke ikan-ikan kita. Bagusnya diciprat-ciprat juga ya. Nah, ampasnya juga saya mau kasih ampasnya buat mereka makan ya. Buat mereka makan apa kasihin aja, gitu. Sok makan, sayang. Sok makan, cantik. Oke tuh, lahap juga kan dikasih ampas atau dikasih bawang putih ini. Nah, itu caranya, salah satu cara untuk mengobati ikan koi. Jika ada ikan koi di kolam Anda yang sakit,
atau kolam saya lah, biasa saya lakukan. Kalau teman-teman belum, ya silahkan dicoba. Kalau punya keyakinan bahwa ikannya akan sehat dengan menggunakan bawang putih ya, karena bawang putih ini bisa membasmi kuman serta bakteri yang ada di tubuh ikan koi. Selain itu juga dipercaya bisa memperpanjang usia ikan koi. Nah, tapi teman-teman jangan kaget jika nanti setelah kita taburi bawang putih, ikannya ini seperti kepanasan, akan berlari-lari sekitar 5-10 menit lah. Mereka akan berlari-lari, merasakan ada hal yang berbeda di dalam dalam kolam ikan ini. Jadi jangan sampai kaget, jangan sampai panik. Tentunya biasa-biasa saja, meski pasti ada kekhawatiran bahwa ikannya akan terjadi apa-apa. Yang jelas sekali lagi, silahkan selamat mencoba. Jika ikan koi Anda bermasalah, ada serangan kuman atau bakteri ya, bisa diobati dengan bawang putih ya, dengan bawang putih. Nah, si bawang putih ini sekali lagi mengandung alisin, dapat membunuh kuman, terus juga mengandung sativin yang berkhasiat untuk membantu pertumbuhan sel dan jaringan. Selain itu juga bawang putih ini sangat dipercaya untuk memperpanjang umur ikan gitu. Selamat mencoba untuk semuanya teman-teman, rekan-rekan, sahabat Koi Channel. Yang mau mencoba silahkan, yang belum pernah mencoba atau pernah mencobanya dengan cara yang berbeda. Nah, ini cara yang kami lakukan dan biasanya cukup efektif untuk menghilangkan penyakit yang ada di ikan koi. Nah, ini sepertinya sudah mulai bereaksi dan kita lihat nanti akan seperti apa ikan-ikan ini. Yang jelas kita lihat reaksinya setelah biasanya sekitar 5 menit ada reaksi ya. Nah, untuk kesehatan tubuh kita juga, untuk kesehatan tubuh kita biasanya saya bawang putih ini saya konsumsi selain langsung dimakan, juga biasanya saya bikin seperti seperti sate. Kita tusuk sekitar 5 siung bawang putih, kita tusuk terus kita bakar, bukan dibakar ya istilahnya, dipanggang seperti apa, seperti sate. Nah, kita panggang, kita bakar seperti sate, lalu dicampur dengan madu. Wih, itu rasanya mantap ya, mantap. Ke tubuh juga kalau habis capek, habis lelah gitu kan kerja, itu bisa kembali fit, kembali bugar begitu. Nah, pada ikan tidak perlu disate dulu. Kalau pada ikan mah mereka langsung mengkonsumsi ampasnya dan air dari si apa, airnya seperti tadi lah, langkah-langkahnya sudah kita jelaskan tadi. Nah, ini mungkin sudah sedikit mulai bereaksi ya, si ikan-ikan ini mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda ini di kolam, tidak seperti biasanya. Dan baiknya dilakukan pada pagi dan malam hari, karena kalau siang udah posisi cuacanya panas, pasti kondisi kolamnya panas terus ya. Terus ditambah dengan kita tabur bawang putih tadi, air perasannya, sehingga akan semakin panas. Kasihan ya ikannya ya. Nah, kita gunakan di pagi dan malam hari kalau bisa, jadi tidak membahayakan dari posisi ikan itu sendiri ya. Oke, selamat mencoba untuk Anda semuanya. Halo, apa kabar Anda yang ada di Pulau Jawa, yang ada di Pulau Sumatera, yang ada di Pulau Kalimantan, di Sulawesi, Papua, Timor ya, apa kabar semuanya, di Nusa Tenggara, di Bali.
semua di Halmahera, semua sampai ke mana saja Anda yang menyaksikan dari tayangan Koi Channel Indonesia yang selalu hadir untuk menemani Anda. Bukan bicara paham atau tidak, bukan bicara karena kita mengetahui sesuatu, tapi kita berbagi tips, berbagi informasi tentang bagaimana untuk memelihara ikan koi, gitu kan, supaya ikan koi kita sehat, kondisinya segar bugar. Karena kalau ikan koi stres, sakit, kitanya juga ikut stres. Tetapi mudah-mudahan tidak ikut sakit. Oke, terima kasih untuk semuanya, sahabat Koi Channel Indonesia. Sampai jumpa di lain waktu di channel yang sama, dan selamat menikmati keindahan ikan Anda.